Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kompresi gambar JPEG, kita sudah lihat tentang tahapan-tahapannya, dan kita juga pelajari secara matematis atau secara proses di dalamnya itu seperti apa sampai kita bisa buat satu gambar menjadi file JPEG. Nah, pada video ini kita akan coba mengimplementasikan itu dalam kode MATLAB atau Octave. Nah, saya akan menggunakan Octave, namun secara garis besar perintah di Octave dan perintah di MATLAB akan sama. Ada beberapa perbedaan, saya akan tunjukkan kalau ada perbedaan, tapi secara garis besar akan sama. Jadi ini tahapan-tahapan yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Pertama gambar RGB, kemudian gambarnya dikonversi ke YCBCR, kemudian segmentasi, DCT, kuantisasi, dan seterusnya. Nah, untuk aplikasi dalam video ini saya akan membuat sedikit penyederhanaan. Jadi yang tahapan di sini, yang ini saya tidak pakai. Jadi saya tidak pakai untuk offsetnya. Anda ingat seperti ini ya. Semulanya di sini ada 27, 26, 27, offsetnya itu ya. 26, 22, 27. Nah, di tahapan yang ini, itu kita keluarkan angka-angka ini supaya mereka di Huffman coding secara khusus. Nah, untuk aplikasi yang saya lakukan dalam video ini, saya sederhanakan, sehingga kita tidak gunakan tahapan yang ini. Jadi dari sini langsung run length coding zigzag. Jadi ketika zigzag nanti kita akan pakai semua. Kita akan pakai juga termasuk yang offsetnya, seperti itu. Kemudian juga ada penyederhanaan sedikit supaya kita lebih mudah. Di sini kan ada konversi dari RGB ke YCBCR. Nah, nanti dalam aplikasi yang kita, dalam contoh program ini kita langsung pakai single layer saja. Jadi gambar grayscale. Jadi nanti dari RGB saya konversi ke grayscale. Nah, untuk supaya kita bisa perhatikan dengan baik langkah-langkahnya, ini saya variabel namanya A. Jadi gambar RGB saya kasih nama A. Kemudian setelah dikonversi jadi grayscale saya beri nama C. Jadi di sini keluar dari blok ini nama C. Kemudian proses segmentasi dan proses DCT ini satu perintah. Sehingga keluarnya saya beri nama D. Kemudian kuantisasi saya beri nama E. Kemudian zigzag dan run coding keluarnya saya beri nama H. Kemudian Huffman coding jadi J. Nah, sebelum masuk ke JPEG ini ada satu tahapan yang saya tambahkan. Jadi, nanti keluaran dari MATLAB itu atau dari Octave itu 1001 seperti itu. Huffman coding menghasilkan angka bit saja. Nah, cuma kalau dalam MATLAB dan sebagainya, ini juga disimpan dalam 1 byte. Nah, untuk tujuan kita kompresi, tentunya kita harus konversi jadi byte. Jadi ada satu proses di sini saya tambahkan, yaitu dia mengambil setiap 8 bit, dijadikan 1 byte. Ambil setiap 8 bit, jadikan 1 byte. Baru kita jadi JPEG-nya. Oke, jadi ini nanti output akhirnya nanti namanya K. Kemudian nanti kita akan buat juga program untuk dekompresi lagi supaya kita dapat gambar aslinya. Jadi nanti K, kalau saya balik di sini saya akan beri nama JJ. Kemudian di sini nanti balik lagi namanya HH. Ini jadi saya dobelkan saja supaya kita tidak bingung. EE nanti DD. Kemudian CC, kemudian kita dapat AA. Atau kita stop di CC, kita akan lihat CC ini akan sama dengan C di sini atau tidak. Oke, itu secara garis besar proses yang akan kita jalani. Saya akan tunjukkan satu persatu dengan menggunakan Octave. Jadi ini program Octave saya sudah ada di sini. Yang pertama adalah saya membaca gambar, file IMRIT, ya, baca konversi ke grayscale. Kemudian karena ukurannya terlalu besar, saya perkecil. Jadi size-nya saya perkecil jadi setengahnya. Kemudian yang langkah ini apa? Langkah baris yang ke-9 ini. Baris yang ke-9 ini adalah saya mau motong gambarnya. Jadi kalau gambarnya seperti ini misalnya. Nah, kita akan segmentasi jadi 8x8. Kemungkinan ketika kita segmentasi jadi 8x8 itu akan ada tersisa sedikit. Sehingga saya harus bulatkan frame-nya supaya pas barisnya itu kelipatan 8, kolomnya itu kelipatan 8. Jadi ini adalah langkah untuk memastikan bahwa C yang baru, C yang kita pakai adalah barisnya kelipatan 8, kolomnya juga kelipatan 8. Ini menampilkan gambar saja. Oke, sekarang kita masuk, kita sudah dapat C. Kita sudah dapat C di sini. Kemudian kita akan melakukan proses DCT, Discrete Cosine Transform. Nah, proses DCT saya pakai perintah seperti ini. Mungkin Anda bingung ini perintah seperti apa. Jadi C, saya akan DCT menjadi D. Sebenarnya perintah sederhananya seperti ini. D sama dengan DCT2 dari C. Ya, cukup seperti itu. DCT2 adalah Discrete Cosine Transform 2 dimensi, karena ini ada barisnya dan ada kolomnya.
Tapi kalau saya lakukan ini, dia tidak lakukan per blok 8x8. Untuk itu saya harus lakukan per blok 8x8. Nah di MATLAB dan sama juga di Octave, perintahnya seperti ini. Jadi block processing, C inputnya, bloknya 8x8, jadi setiap 8x8 diproses terpisah. Dan ini fungsinya apa? Sebenarnya saya bisa tulis sebegini saja. Add DCT2. Sudah. Tidak perlu, dan langkah ini tidak perlu. Maka dia akan ambil C, dipisah jadi 8x8, kotak-kotak 8x8, kemudian tiap 8x8 itu di DCT disimpan ke variabel D juga 8x8. Jadi ada lihat seperti ini ya, nanti disimpan juga output dari DCT 8x8 seperti ini. Nah, tapi masalahnya nanti kita akan butuh satu perintah lain, sehingga saya menggunakan cara command yang perintah yang lain. Saya menggunakan ini variabel, saya beri nama saja fun function ya. Anda bisa beri nama apa saja. Nah, funnya saya definisikan di sini. Jadi DCT2, inputnya block structure ini apapun yang diinputkan. Jadi dari C di sini akan masuk ke sini. Kira-kira seperti ini. Nah, ada sedikit perbedaan antara Octave dan MATLAB. Kalau di Octave di MATLAB pakai begini, dot data. Sedangkan kalau di Octave tidak perlu, sehingga saya tulis di sini. Ini perintahnya kalau dipakai di MATLAB. Kalau di Octave tidak perlu dot data, seperti itu. Oke, kita sudah dapat D, jadi kita sudah sampai di sini. Proses berikutnya adalah kuantisasi. Nah, proses kuantisasi itu kan Anda sudah tahu bahwa kita punya hasil dari DCT. Hasil dari DCT ini kita bagi dengan key table. Key table ini kita bisa 1 kali key, kalau kita mau kompresinya tidak terlalu kompres, tapi file kualitasnya masih bagus, atau 2 kali key, atau 3 kali key, dan seterusnya. Ini contoh kalau kita pakai 4 kali key. Jadi, yang ini dibagi 4 kali angka ini. Yang ini dibagi 4 kali angka ini, kemudian dibulatkan. Begitu ya, jadi bagi. Nah, dalam programnya saya definisikan dulu key-nya di sini. Kemudian ini saya sudah buat programnya. Jadi sama ya, blok program 8x8, jadi D di blok program 8x8. Blok programnya apa? Ini dibagi 1 kali key, input ini dibagi 1 kali key, kemudian dibulatkan. Seperti itu. Sekali lagi, ini tidak pakai dot data, kalau MATLAB pakai dot data. Ini saya tampilkan gambarnya, jadi kita sudah dapat E. E ini sudah dikuantisasi. Nah, kemudian dari E kita ke H. Itu kita melalui proses ini dulu. Jadi 8x8 itu diluruskan, diambil zigzag, kemudian setelah diambil zigzag disusun jadi garis lurus. Jadi saya tunjukkan begini. Jadi ini sudah selesai kuantisasi, misalnya ini ya, sudah selesai kuantisasi, kemudian akan diambil dengan urutan seperti ini. Urutan seperti zigzag. Jadi urutannya nanti jadi begini, 27, min 4, min 1, min 1, min 2, min 3, 1, oh ini min 1 ya, min 1, dan seterusnya, sampai di akhir ini. Jadi kita akan dapat, saya anggap aja ini garis merah ya, begitu. Kemudian yang sebelah sini, katakanlah jadi garis biru. Akan diambil terus, zigzag sampai akhir, jadi garis biru, gitu ya. Kemudian katakanlah yang sini dapat garis susunan angka-angkanya saya beri warna hijau, nanti akan dapat seperti ini, dan seterusnya. Nah ini kita susun terus jadi 6, ini kalau contoh 6 blok ini, kita akan susun jadi 1 baris kali, ini tiap kotak isinya 64 data, berarti 1 baris 64, masing-masing isinya 64, ini 64, 64, 64, dan dikali jumlah segmen yang ada. Itulah proses yang dilakukan di sini. Jadi, square to zigzag, kotak dirubah jadi zigzag, tiap 8x8, kemudian di reshape, kemudian ini jadi diluruskan jadi 1 baris saja dengan jumlah pixel, jumlah data yang ada itu. Kemudian proses berikutnya, fungsi run length coding. Jadi Anda lihat di sini kita lakukan run length coding. Kemudian sesudah run length coding, kita melakukan proses ini, Huffman coding. Ini Huffman coding. Nah, Huffman coding ini ada sedikit perbedaan antara di MATLAB dan di Octave. Nanti saya akan tunjukkan itu. Sekarang proses Huffman coding ini perintahnya seperti apa? Huffman coding kalau Anda ingat,
kita harus memberikan dia dictionary dulu. Jadi ini harus ada dictionary seperti ini. Misalnya 160 itu jadi 1. Pixel 190 nanti dicatat 01 saja. Anda masih ingat ini di video Huffman Coding. Nah, kita perlu perintah ini. Perintah ini untuk membuat dictionary. Ini namanya dictionary-nya. Jadi kita perlu membuat dictionary dari Huffman Coding. Nah, untuk membuat dictionary dari Huffman Coding itu, apa yang kita perlu berikan? Kita perlu berikan data seperti ini. Data ini yang perlu kita berikan ke... Jadi, pixel jenis ini ada berapa, 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 dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau di MATLAB atau di Octave kita pakai perintah histogram. Histogram ini akan menghasilkan X ini pixel apa, N ada berapa. Pixel apa ada berapa, pixel apa ada berapa. Begitu ya. Kita mulai dari H yang paling minim sampai H yang paling besar. Jadi pixel ini ada berapa, pixel ini ada berapa, pixel ini ada berapa, dan seterusnya. Nah, cuma perintah histogram ini akan mencatat juga termasuk pixel-pixel yang tidak ada. Jadi contohnya kalau seperti ini misalnya ya, dia mulai dari yang terkecil 40 misalnya, dia akan catat, oh pixel 40 ada 1. Kemudian dia akan catat pixel 41 tidak ada, pixel 42 tidak ada, terus sampai pixel 70 baru ada 4, pixel 71 tidak ada, dan seterusnya. Nah, kita berikan ke Huffman Coding bagian yang tidak ada data ini kita harus buang. Sehingga di sini perintahnya ini ya, yang N sama dengan 0, jadi N-nya tidak ada, 0 ini dikosongkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam MATLAB Anda tidak perlu baris nomor 48 ini. Sedangkan kalau dalam MATLAB ya, kita pakai cuma baris 49 dan baris 50, tapi ada sedikit penulisan yang berbeda. Ini pakai HX dan sebagainya, Anda lihat saja. Jadi kita buat dictionary, kemudian kita buat Huffman Coding. Maka kita keluar J. J ini formatnya bit. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah, Anda lihat ya, J-nya seperti itu. 1100 masih bit seperti itu. Nah, sekarang kita proses di sini. Saya ambil jadi block structure ini ya. Saya ambil setiap 8 bit, saya konversi jadi satu bilangan byte. Tiap 8 bit jadi byte. Anda kalau masih kurang detail sini, saya tidak jelaskan sini, saya akan jelaskan kalau Anda ingin bertanya tentang ini. Oke, maka K adalah hasil JPEG kita. Kita sudah dapat K di sini. Kemudian proses sebaliknya, jadi dari K kita balik dari JJ, ini proses lagi jadi dari byte kembali jadi bit. Kemudian Huffman decoding, kemudian inverse run length, kemudian menyusun dari zigzag jadi square, kemudian dekuantisasi. Kalau tadi kuantisasi kita bagi dengan 1 kali key, sekarang kita kali dengan 1 kali key. Kemudian sesudah itu kita inverse DCT, jadi ini perintahnya IDCT2. Kemudian saya dapat gambarnya, ini saya rubah, ini masih angka bilangan double ya, format floating point. Saya rubah jadi byte, kemudian kita lihat hasilnya di figure 3. Saya coba jalankan ini. Nah, kita sudah lihat hasilnya di sini. Ini gambar inputnya yang asli setelah saya kompresi jadi JPEG, kemudian saya kembalikan ke aslinya, saya ketemu seperti ini, hampir sama. Kalau kita mau lihat perbedaannya, saya buat ini. Gambar 4 ini adalah selisih antara gambar asli dengan gambar hasil dekompresi. Anda lihat kalau hitam itu artinya tidak ada selisih, 0. Ada selisih sedikit-sedikit di situ. Dan kalau Anda mau lihat tingkat kompresinya seperti apa, saya hitung di sini ya. Efisiensinya 0,2189, artinya 21,89%. Jadi kalau saya tadinya pakai 1 kilobyte, maka saya akan cuma pakai 21% dari 1 kilobyte untuk simpan file ini. Kompresinya sangat bagus. Anda lihat di sini, kalau mau lihat, nah ini ada gambar, Anda lihat tiap kotak 8x8, yang warna putih itu artinya angkanya tidak 0. Jadi Anda lihat kalau gambar langit di sini, kebanyakan angkanya 0, cuma ada sedikit yang tidak 0. Kalau di bagian pesawat cukup banyak angka yang tidak 0. Oke, ini contohnya kalau saya pakai kompresi 1 kali key. Coba kita coba dengan kompresi yang lebih tinggi. Misalnya kuantisasi saya pakai 4 kali key. Maka nanti dekuantisasi juga saya harus pakai 4 kali key. Ya, coba saya jalankan lagi.
Oke, sekarang Anda sudah lihat ini hasilnya. Jadi kalau saya pakai 4 kali key, lihat efisiensinya jadi file kompresinya cuma 8% dari file aslinya, jauh lebih bagus. Tadi 21% kira-kira, sekarang 8%. Anda lihat gambarnya masih terlihat gambar pesawat juga, hampir sama walaupun kalau Anda teliti lihat di sini sudah lebih kotak-kotak dan errornya sudah lebih besar. Oke, demikianlah kira-kira gambaran tentang bagaimana kita akan mengimplementasikan JPEG ke dalam program dengan MATLAB atau dengan menggunakan Octave. Nah, pada video berikutnya saya akan berikan kepada Anda challenge untuk Anda coba mengutak-atik program ini untuk membuat lebih efisien dari apa yang sudah saya buat di sini.